Halo Sobat Mistik, kembali dengan saya Triandoko di Bermain Jiwa. Video kali ini saya akan bagikan cara bagaimana berhenti menyerap energi atau emosi negatif dari orang lain. Jadi ada sebuah efek dari aktivitas meditasi kita. Semakin sering nanti kamu bermeditasi, maka kamu menjadi semakin peka. Jadi mekanisme sensormu, penginderaan itu menjadi lebih menjangkau berbagai macam hal. Nah, beberapa orang, terutama yang sangat peka sekali, itu benar-benar mendapat efek negatif dari sana. Nah, jadi di video ini saya akan jelaskan seperti apa gambaran interaksi energinya dan bagaimana langkah kalian mengatasi atau menyeimbangkan kondisi energi kalian. Jadi apa itu energi? Kalau kita perhatikan dari sisi sains, segalanya ini hanyalah getaran, oke? Jadi segalanya itu bergetar. Jadi bagaimana kita memperoleh energi itu yang jelas pertama dari nafas kita. Tanpa nafas kita tidak akan bisa bertahan hidup. Kemudian yang kedua dari makanan. Nah yang ketiga, bagaimana kita memperoleh energi itu dari informasi atau dari arus getaran pikiran. Ketika kalian sering bermeditasi, kalian itu seperti membangkitkan kemampuan tersembunyi dari penginderaan melalui energi. Karena itulah, ini pasti membawa efek. Tidak hanya ketika kalian melakukan kontak langsung, tapi juga kadang masuk ke satu lokasi tertentu saja, kalian bisa merasa tidak nyaman. Atau ada pengaruh secara energi ke diri kalian. Nah, beberapa orang tidak menyadari, tidak harus yang sering bermeditasi. Tapi orang-orang tertentu itu merasa dia lebih peka, lebih sensitif. Nah, kalau kamu sering bermeditasi, itu juga melatih kepekaan dan melatih empati. Nah, emosi, frustasi, ketakutan, kecemasan, ini adalah bentuk energi yang sifatnya negatif. Okay? Indikator paling sederhana, kamu mendapatkan energi negatif, itu pasti ada kaitannya dengan kondisi fisikmu. Jadi ketika kamu mengalami kecemasan, mengalami kesedihan, atau apapun yang sifatnya negatif, itu biasanya juga menghabiskan energimu secara fisik. Nah, orang-orang yang dikatakan peka atau hypersensitif atau memiliki empati, maka kalau dari tes psikologi kan ada yang dikatakan intuitif empat. Dia punya empati dan intuisi yang kuat. Tanpa sadar, dirinya itu menjadi seperti spon. Spon itu kan menyerap air ya. Ini kamu spon energi. Jadi hanya karena berpapasan atau bahkan tidak berkomunikasi pun, dia merasa energinya itu tersedot atau terpengaruhi. Jadi di meditasi mistik itu sebenarnya aktivitasnya semua terkait dengan pemahaman energi. Kalau ibarat kalian atlet, latihan fisiknya itu adalah olah nafasnya. Kemudian kalau latihan skillnya itu adalah dengan meditasinya. Okay? Nah ketika kalian tidak memahami pergerakan energi dalam diri kalian, ketika orang banyak mendapat masalah, karena harus informasi ya. Entah kamu berhubungan langsung dengan orang, atau mungkin kamu membaca berita. Ini akan makin lama menimbun dalam alam bawah sadarmu. Ketika orang mengalami stres, mengalami depresi, frustasi yang sangat berat, karena berbagai masalah, ini justru lebih membuat dirimu menjadi seperti spons tadi. Jadi itu sebabnya kalau orang sudah stres, segalanya bisa menjadi masalah. Jadi pentingnya memahami mekanisme energi dan memeliharanya adalah alasannya. Karena ketika kita belajar secara mistik, kita berusaha terkoneksi dengan sumber kesadaran yang lebih tinggi, koneksinya itu kemunculannya lewat intuisi. Dan intuisi tidak akan bisa bekerja manakala frekuensi kalian itu rendah. Frekuensi yang rendah indikatornya adalah menghabiskan energi dari sisi fisik kalian. Oke, nah sekarang bagaimana berhenti menyerap energi atau menyerap emosi negatif dari orang lain. Jadi yang pertama kali kamu harus bisa membedakan apakah sumbernya ini berasal dari dirimu sendiri atau karena faktor orang lain. Oke ya, jadi saya akan berikan beberapa pertanda dari karakter seseorang yang lebih menyebabkan dia menjadi seperti spons energi. Jadi ada beberapa tanda-tanda dan ini
melekat kuat dengan orang yang katakanlah karakternya empati. Dengan demikian, orang itu menjadi lebih banyak bermasalah dengan kondisi emosinya. Karena dia tidak sadar, dia menyerap semua energi di lingkungannya. Oke, jadi tanda-tanda kamu memiliki empati yang kuat atau hipersensitif atau gampang menyerap energi. Tanda yang paling pertama, yang paling jelas itu adalah kamu lebih cepat menyerap energi. Entah ketika kamu berhubungan langsung atau hanya masuk satu lingkungan atau satu lokasi di satu tempat, kamu harus mencari tahu bagaimana reaksi orang selain kamu dengan kondisi tersebut. Jadi melihat secara objektif ya. Karena kalau kita tidak membandingkan, kita itu tidak tahu apakah kita itu sensi banget atau normal. Jadi yang pertama tandanya kalian lebih cepat merasakan energi itu dalam diri kalian. Kemudian yang kedua tandanya adalah orang-orang yang empati ini, kondisi emosinya itu sangat berubah-ubah, mood istilahnya. Jadi mungkin kalian pernah satu kali ada acara misalnya, dari rumah berangkat ke acara tidak ada masalah, tapi tiba-tiba ketika masuk ke acara tersebut bertemu banyak orang, kamu merasa tidak nyaman, merasa tidak tenang, gelisah, dan tidak tahu kenapa itu terjadi. Kemudian berikutnya tandanya adalah cara penginderaan fisik. Biasanya orang yang gampang menyerap energi itu juga terjadi. Dia merasa mendengar suara itu lebih bising dibanding orang lain. Kemudian yang kedua, dia juga membaui atau mencium bau itu lebih tajam dibanding orang lain. Maka kamu perlu mengecek apakah kamu seperti itu. Karena kalau kamu memiliki tanda-tanda ini, besar kemungkinan kamu berpeluang lebih mudah menyerap emosi negatif atau energi negatif dari orang atau lingkungan di luarmu. Kemudian tanda berikutnya, orang-orang yang gampang menyerap energi ini adalah mungkin dikatakan orang yang introvert. Jadi ketika kamu merasa bahwa kesendirian itu lebih nyaman, itu sudah menjadi satu faktor atau petanda kemungkinan kamu menjadi lebih peka, lebih mudah menyerap energi di luar dirimu. Kemudian tanda berikutnya, orang-orang yang empati ini cenderung overthinking atau berpikir terlalu banyak akan satu hal yang dirasakan. Jadi ketika kamu mendapatkan situasi di mana kamu merasa tidak nyaman, kamu menghabiskan pikiranmu untuk memikirkan hal itu. Jadi kamu akan jadi lebih was-was, lebih khawatir, berpikir macam-macam kemana-mana. Nah ini tanda. Jadi ketika orang secara intuisi kuat, mata ketiganya lebih kuat, biasanya cakra dasarnya itu lemah. Maka kalau kita paham mekanisme energi, kita tahu bahwa ada ketidakseimbangan. Jadi overthinking ini ada kaitan dengan kekuatan intuisi dari orang itu. Kemudian tanda berikutnya, orang-orang yang punya empati kuat itu ya, kalau kamu merasa tidak enakan, kamu tidak bisa tegas, oke? Kemudian mungkin kamu murah hati atau gampang iba. Nah disitulah celah di mana kamu lebih berpeluang untuk menyerap energi negatif. Kemudian tanda berikutnya, ada kalanya tiba-tiba saja kamu merasa curiga atau tidak percaya dengan orang yang bahkan sangat dekat dengan kamu. Bisa keluarga atau mungkin di luar keluarga. Ya, jadi ketika kamu memahami banyak tanda-tanda ini dan itu terpenuhi, semakin banyak tanda yang kamu temui, semakin kamu mesti menyadari setiap kali ada kondisi dalam dirimu yang mungkin katakanlah negatif, kamu cepat untuk menyeimbangkan atau mencari cara bagaimana menetralisir itu. Kemudian langkah berikutnya adalah berusaha mencari sumbernya. Jadi jelas langkah yang pertama kamu tadi mengenali tanda-tanda dirimu sendiri. Kemudian yang kedua kamu memperjelas dari setiap kondisi di mana kamu merasa tidak seimbang. Kamu selalu mencoba mengecek atau mencari lebih lanjut apakah ini dari dirimu kah atau ada faktor di luar dirimu. Kemudian berikutnya kamu coba telusuri kaitan lokasi atau tempat. Ketika kamu merasa tidak nyaman, tidak seimbang, kamu coba tarik ke belakang. Kamu dari mana tadi? Mengunjungi lokasi seperti apa? Nah, ketika kamu tahu ada pola yang berulang ke tempat-tempat tertentu kamu merasa tersedot energinya, maka kamu perlu untuk menguatkan medan energimu. Kemudian berikutnya cari subjek yang terkait langsung tapi subjek penyebab pertama. Jadi mungkin setelah tadi kamu perhatikan, oh iya saya barusan ketemu si A, kemudian saya merasa jadi ada gangguan energi. Tapi di sini kamu jangan berhenti. Kamu telusuri lagi
apakah mungkin sebelum ketemu A tadi, kamu sudah mengasup atau menyerap energi dari pihak lain? Jadi perhatikan dengan detail, kamu coba cari ke belakang subjek-subjek mana yang merupakan pemicu pertama. Kemudian berikutnya adalah mencari tema atau topik pemicu. Jadi dalam diri kita itu pasti ada masalah yang tertimbun dan kita punya latar belakang yang bermacam-macam. Jadi perhatikan tema apa yang membuat kamu menjadi lebih tersedot. Ketika tema-tema terkait dengan trauma hubungan misalnya, atau topik terkait dengan hubungan orang tua, apapun, coba cari topik sentralnya yang membuat kamu lebih peka, lebih sensi, sehingga kamu merasa ada gangguan energi. Nah, sekarang saya akan berikan cara bagaimana mengolah ini dengan meditasi mistik. Jadi, saya selalu sarankan kamu menggunakan meditasi dan memanfaatkan kekuatan meditasi. Jadi, kamu belajar sekaligus memanfaatkan. Kamu akan mengetahui bahwa kamu berhasil atau tidak dari menggunakan meditasi ini untuk berbagai hal. Oke, jadi saya membagikan meditasi mistik ada 5 fase. 3 fase itu saat bermeditasi dan 2 fase di luar meditasi. 3 fase itu meditatif, titik nol, dan kontemplatif. Nah, gampangannya, meditatif itu ada upaya aktif, pikiran, biasa dimulai dengan mungkin membaca doa, membaca mantra, fokus ke titik tertentu. Ini fase meditatif. Fase titik nol adalah kesadaran sederhana, berusaha kamu rileks, bertahan di sana. Tidak ada upaya apapun, ya hanya sekedar ada atau eksis. Kemudian di fase kontemplatif, ini yang saya katakan untuk menggunakan intuisimu. Jadi meditasi mistik itu adalah bagaimana kamu terkoneksi dengan sumber pengetahuan yang lebih tinggi. Jadi dalam kasus ini ketika kamu mengalami masalah, kamu gunakan ini investigasinya atau mencari solusi atau menelusur akar masalahnya melalui meditasi. Oke, jadi apa yang tadi saya sebutkan di awal, sumber pemicunya, kemudian temanya, kemudian lokasinya, nah itu kamu sampaikan di fase meditatif. Jadi fase meditatif itu seperti kamu menyampaikan atau berdoa pada Tuhan tentang apa yang ingin kamu ketahui. Oke? Kemudian fase titik nolnya, ini seperti kamu bersiap atau diam untuk mendapatkan jawaban. Nah, fase kontemplatifnya itu kamu coba perhatikan, hanya memperhatikan saja, apa yang muncul dari pikiranmu. Oke? Apa yang muncul dari intuisimu. Kalau beberapa dari teman-teman mungkin kok susah ya mas, nggak ada gambaran, ya kamu coba untuk berpikir memecahkan masalah di fase kontemplatif. Oke, jadi meditasi mistik itu 3 fase yang diulang-ulang. Jadi tidak ada rumus pastinya. Ini hanya sebuah metode di mana kamu mengamati pergerakan dimensi kesadaranmu. Intinya adalah semakin kamu lebih tenang, semakin kamu bisa lepas, maka apapun yang terjadi di fase kontemplatif itu bisa menjadi kunci. Kunci untuk menemukan jawaban, kunci untuk merencanakan langkah, dan sebagainya. Nah, dalam meditasi mistik terkait dengan problem kamu menyerap energi ini tadi, jadi di awal kamu niatkan, kamu berdoa untuk mendapatkan bimbingan. Jadi selalu kamu doakan, kamu niatkan dalam meditasi untuk selalu mendapat bimbingan, perlindungan, supaya kamu selalu terkoneksi dengan dimensi kesadaranmu yang lebih tinggi. Oke, jadi di awal kamu lakukan langkah pertama. Misalnya, kamu menebak apakah si A ini benar-benar menyerap energi saya. Oke, kamu sampaikan pada Tuhan, pada semesta, kemudian masuk titik nol, dan biarkan apapun nanti yang muncul di fase kontemplatif. Oke, 1 langkah, kemudian balik lagi. Pertanyaan kedua, apakah ketika saya masuk lokasi yang tadi, ini benar-benar menyerap energi saya? Kembali lagi, kalian biarkan masuk titik nol, kemudian tunggu. Apa yang muncul dari intuisimu di fase kontemplatif? Kalau tidak, kamu berusaha berpikir di situ juga nggak apa-apa. Oke, jadi kamu lakukan pemrosesan ini setelah fase titik nol. Kemudian berikutnya, pertanyaan apa lagi? Terkait tema, coba kamu doakan, kamu minta konfirmasi, minta petunjuk dari Tuhan, dan kembali lagi, kamu baca dari intuisimu, dan kamu coba berpikir di sana. Ya, jadi ini bisa beberapa siklus untuk beberapa pertanyaan, tapi saya sarankan supaya kamu tidak terlalu banyak, jadi kamu nanti akan lebih mudah menjurnal dan mengevaluasinya. Oke? Nah, di akhir-akhir ketika kamu ingin menyelesaikan meditasimu, selalu kamu ucapkan syukur, ucapkan terima kasih, dan kamu membuat perlindungan. Bagaimana mas caranya? Kamu bisa membuat visualisasi di fase kontemplatif, membuat bola cahaya yang membatasi kamu dari gangguan energi negatif. Ya, ini perlindungan. Kemudian, kalau mau ditambahkan,
untuk merawat energi, kamu berusaha setiap kali meditasi itu menggrounding. Grounding itu sederhana. Bisa dengan visualisasi cahaya, bisa dengan nafas, warna. Seperti ini contohnya. Jadi setiap kali kamu menarik nafas, kamu lakukan ini di fase kontemplatif, kamu tarik, kamu mendapatkan energi berwarna putih misalnya. Seperti asap, kabut, masuk gitu kan. Kemudian setiap kali kamu menghembuskan nafas, kamu bayangkan energi negatif itu keluar. Misalnya kamu bayangkan nafasmu itu keluar, warnanya abu-abu atau gelap dan sebagainya, masuk ke bumi. Jadi ketika kita bekerja dari sisi intuitif, semua ini sifatnya seperti gambaran-gambaran. Jadi kalau beberapa bertanya, Mas, seperti ngayal ya, seperti imajinasi. Ya, bahkan kamu tidak akan punya kekuatan kreatif untuk mengimajinasikan kalau kamu tidak punya energi cukup. Oke ya, jadi kuncinya meditasi kekuatannya adalah dengan bahasa-bahasa penggambaran, visualisasi, dan yang sifatnya tidak butuh alasan logis. Kemudian setelah kalian selesai meditasi, lakukan fase keempat dan kelima, yakni fase jurnal dan refleksi. Jadi fase jurnal itu adalah mencatat semua apa yang tadi kamu peroleh di fase kontemplasi, apa yang muncul dari intuisimu, atau apa yang bisa kamu hasilkan dari proses perenungan atau pemikiran di fase kontemplatif. Jadi fase keempat jurnal ini kaitannya dengan pembacaan diri, membaca alam atau dimensi dalam dirimu. Nah, kalau fase refleksi itu adalah catatan tambahan, sebetulnya menemukan keterkaitan apapun yang kamu proses saat meditasi dengan apa yang terjadi dalam hidupmu. Jadi hidupmu itu adalah dunia di luar dirimu. Jadi apakah ketika kamu kemarin mendapat jawaban, kemudian apa yang dikonfirmasi kejadian yang benar-benar kamu rasakan atau kamu temukan dalam kehidupan nyata. Oke? Lakukan ini beberapa saat sampai akhirnya nanti kamu telusuri lagi lewat meditasi. Jadi jangan sekali kemudian langsung disimpulkan. Amati terus proses yang terus berlanjut ya. Jadi meditasi mistik itu tidak ada kepastian dalam arti ini bisa selesai berapa lama, mesti tepat. Semuanya adalah langkah di mana kamu selalu belajar, mengevaluasi diri dan mengamati apa yang berproses juga dalam kehidupan nyatamu. Oke, kemudian langkah-langkah tambahan di luar meditasi. Langkah berikutnya adalah belajar mengenali orang. Jadi kalau kamu mengenal orang dengan karakter-karakter tertentu di mana kamu merasa ada tekanan atau merasa terganggu secara energinya, kamu berupaya untuk menetralisir dan memperkuat medan energimu sendiri. Jadi kamu bisa lakukan ini dengan afirmasi. Kamu selalu mengatakan, saya selalu terlindungi, saya selalu terhubung, saya selalu dalam kondisi yang harmoni. Ya, jadi kamu mencoba mempercayai dirimu sendiri. Dengan demikian kamu membalik kutub-kutub yang semula kamu menarik, kemudian kamu seimbangkan untuk lebih menjadi suatu kondisi yang selaras. Jadi akhirnya nanti kamu lebih bisa beradaptasi. Kemudian berikutnya, kamu harus berupaya mengatur dirimu sendiri atau memberikan batasan. Jadi tadi saya sebutkan ciri-ciri di mana kamu tidak tegaan, kamu cenderung murah hati, kamu cenderung gampang iba. Nah, kamu harus menyetel kapan dan apa batasnya. Jadi tidak setiap saat kamu harus selalu murah hati, karena ini juga tidak baik. Segalanya adalah tentang keseimbangan. Jadi satu saat kamu memang harus peka, murah hati, kemudian toleransi. Saat yang lain kamu juga harus punya batas sampai di mana. Kemudian berikutnya, kamu mesti menyiapkan sebuah tempat yang sifatnya pribadi atau waktu pribadi. Tempat di mana misalnya di lingkungan keluargamu, kamu juga beritahukan bahwa kamu butuh sendiri dan ini adalah tempat di mana kamu untuk sementara berusaha untuk mengatur dirimu sendiri. Jadi di mana kamu punya lokasi yang kamu sediakan untuk dirimu sendiri, vibrasi dari tempat itu juga akan berpengaruh pada medan energimu. Kemudian berikutnya, cara asupan. Bagi orang-orang yang punya empati tinggi, peka, maka mereka harus banyak mengkonsumsi makanan yang berprotein tinggi. Nah, kalau kamu vegetarian ya cari makanan yang punya kandungan protein yang tinggi. Kemudian berikutnya, kamu harus mulai percaya diri dan jangan mengandalkan orang lain. Semua yang kamu alami harus kamu sadari dulu dan kamu proses dari dalam dirimu.
Kamu tidak bisa meletakkan apapun atau bergantung pada orang lain untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan kepekaan atau empati dari dirimu itu sendiri. Kemudian berikutnya, temukan orang, sahabat, teman yang memberi kamu energi positif, yang kamu bisa rasakan. Kalau saya ketemu dia, saya lebih bersemangat, ya kan, lebih tenang. Cari itu, dan kamu juga perlu menemukan lingkungan baru yang memberi kamu lebih banyak energi. Oke, jadi ini adalah sebuah pendekatan untuk menyeimbangkan. Kemudian berikutnya, kamu mesti belajar mempunyai belas kasih pada diri sendiri atau belajar mencintai diri sendiri. Karena biasanya orang yang punya empati tinggi itu lebih peduli pada orang lain, tapi kadang dia tidak melihat bahwa itu membawa kerugian pada dirinya. Jadi bagus untuk peduli pada orang lain, tapi juga tidak kalah penting di mana kamu berusaha mencintai dirimu sendiri, menghargai semua kelebihan yang telah ada dalam dirimu. Kemudian tips berikutnya, ada yang menyimpan koleksi gambar, bisa di handphone, yang terkait suasana atau gambar yang memberikan suasana kamu lebih adem, lebih tenang. Gambar alam, gambar binatang, atau mungkin tidak gambar, mungkin video. Kamu berusaha lakukan ini di luar kebiasaanmu, misalnya bermeditasi. Jadi informasi itu membentuk aliran energimu. Maka ketika kamu dengan sadar menyuplai ini, otomatis tidak hanya dengan olah nafas, itu memberi tambahan pada medan energimu. Nah, poin terakhir saya ingin katakan, apapun ketika kamu sudah mengolah dari sisi energi, sering bermeditasi, atau apapun yang terkait dengan meditasi, kamu mulai memfilter informasi. Kamu yang menentukan asupan informasi mana yang memang ingin kamu dapatkan. Dari mulai kamu mencari di internet, dari mulai kamu datang ke satu tempat yang terkait informasi-informasi mana yang membuat kamu lebih berenergi, lebih tenang, lebih membumi. Oke, nah lepas dari itu semua, orang-orang yang mulai terbangunkan atau mengalami spiritual awakening, mereka menjadi lebih peka, lebih empati. Poin di mana kamu memiliki kelemahan tadi, di situ juga kamu memiliki kekuatan. Saya kebetulan cowok, saya dulu tidak merasa, saya pikir ini adalah semacam gangguan mental, tapi ketika saya melakukan perawatan dari sisi energi, saya menemukan ada korelasi kuat di sana. Nah, ketika saya peka untuk hal-hal yang sifatnya negatif, artinya saya juga punya kapasitas untuk menyembuhkan, kemudian untuk melakukan channeling. Nah, hal-hal ini semua adalah sifatnya keseimbangan. Jadi dengan kamu menggeser atau menyeimbangkan kondisi energimu itu tadi, maka kemampuan intuisimu juga akan lebih meningkat. Oke, sampai di sini dulu videonya. Kalau kalian suka silahkan berikan like, silahkan share, berikan komentar kalau ada yang kurang jelas. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.